flash disk gitu. Oke, di sini saya simpulkan kemarin, apa sih kenapa kok harus beli? Makanya kemarin saya tanyakan Teh, apakah ini beneran dengan budget segitu? Oke, siap. Akhirnya saya pelajari. Nah, di sini apa sih Microsoft Office 365 dan apa kelebihannya? Ini yang saya pelajari. Ini nanti saya share lah. Ini saya share ke teman-teman. Nah, di sini untuk Office 365 Home pembayaran langganan otomatis 1 tahun untuk 5 PC ya, PC atau Mac, 5 tablet termasuk iPad, Android, Windows, plus 5 telepon. Harus penuh terinstall with Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote dan lainnya. Penyimpanan cloud atau awan itu besarannya 1 terabyte, lumayan itu 1000 giga, dan per pengguna. Untuk 5 pengguna berarti aksesnya bisa berkelanjutan. Nah, ini yang kemarin saya tanyakan, benar ini free, oke. Ya, berarti betul, dan saya coba lisensinya juga bagus. Nah, apa kelebihan Office 365? Ya, jelas yang pertama isi kolaborasi. Di sini bisa bisa yang tidak jarang gitu ya, kita bisa mengerjakan file itu dengan berkolaborasi ya. Saya rasa yang 365 online offline sama, ini semuanya sudah pernah itu. Kemudian dokumennya fidelity ya, artinya penyimpanan dokumennya mudah sekali gitu ya, karena layanan cloud gitu. Kemudian familiar, toolsnya juga gampang ya, programnya mudah di-upgrade juga. Itu sih. Kalau masalah harga, ini saya ambil dari browsing ini kan. Nih, oke. Ya intinya itu sudah final lah, ini bisa saya share. Kemudian bagi Bapak Ibu yang kita bicara dengan Bapak Ibu yang sudah berhasil menginstal, untuk teknis yang mungkin punya kendala saat penginstalan dan lain sebagainya, mungkin bisa saya atau bisa kita sharing di di sesi pertanyaan. Oke, baik. Kemarin yang menarik apa sih, Bapak Ibu, terkait dengan Office 365? Oke, di sini kemarin saya mencoba mempraktekkan satu aplikasi. Halo, oke, ya. Halo. Ya, silakan. Oke, sip. Ya. Jadi di Office 365 itu saya coba bikin satu tentunya kemarin pada bikin di PowerPoint, tentunya presentasi gitu kan. Ini menarik sekali di sini. Pada saat di presentasi untuk Office 365 offline itu ada yang menarik sekali yang saya pelajari pada pada view-nya di sini. Pada Microsoft Office 365 itu punya slide data master, Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan coba di sini kita praktek, kita buat slide data master, dan bedanya dengan kita menggunakan slide normal ya. Apa sih manfaat dan bedanya untuk slide data master dibanding dengan kita menggunakan slide master gitu. Oke. Kemudian di sini yang saya lihat lagi itu ada 3D online gitu. Jadi di sini ada 3D model di sini ya. Kita bisa memasukkan file 3 dimensi atau yang sudah ada di file komputer, atau kita bisa mencarinya ya online seperti ini. Nah, jadi oke, next itu nanti bisa dilanjut. Oke, kemudian yang lebih keren lagi di sini untuk Office 365 offline ini sudah ada add-in-nya gitu ya. Jadi add-in-nya untuk tentang pendidikan dan lain sebagainya, ada store-nya di sini ya. Tentunya pertama kita download dulu, setelah itu ya kita nggak usah download gitu kan, sudah masuk gitu. Nah, di sini ada editor pick, ini yang
kemudian education, ya, ya. Fungsinya bisa dipelajari nanti, Bapak Ibu. Saya yakin ini sangat mempermudah sekali. Dan satu hal lagi yang ingin saya sharing ke Bapak Ibu. Pada Office 365 offline ini, kita coba Bapak Ibu file convert file dari ini, contoh ini saya buat PDF ini. Saya buat PDF. Ini file PDF. Ya. PDF. Saya akan convert. Jadi ini kan PDF gambar. Nah, pada saat kita convert menjadi Office menjadi Microsoft Word. Contohlah saya akan mengconvert di PDF to Word. Oke. Ya. Ya, kita coba Bapak Ibu. Nah, di sini saya ambil file tadi PDF. Kita lihat hasilnya, perbedaannya dengan hasil PDF umumnya. Ini contoh. Ya. Ketika dengan Office biasa sebelum Office offline dengan Microsoft Office 365. Oke. Saya yakin Bapak Ibu pernah mengconvert file. Nah, kita jadikan file Word. Nah, apabila ada gambar pada PDF, apabila ada tabel pada PDF, kemudian kita convert, kita rubah jadi Word, maka gambarnya akan terkotak-kotak, terpisah-pisah, dan kita ngeditnya susah. Nah, kita lihat. Ini saya sudah menguninstall Office yang lain. Yang saya pakai di komputer saya adalah Office 365 saja. Nah, kita lihat ini. Nah, ini hasil convertnya, Word-nya. Bapak Ibu bisa lihat perbedaan antara hasil convert PDF ke Word dengan menggunakan Office 365 atau dengan Office sebelum atau selain Office 365. Oke, ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal diedit dan sama persis letaknya, persis seperti file PDF-nya. Nah, ini yang saya lihat ini. Ini file PDF. Biasanya Bapak Ibu ketika mengkonvert file PDF, dikonvert ke file, maka di sini akan ada kotak-kotak dan ngeditnya susah. Posisinya juga acak-adul. Nah, di sini tidak. Ya. Di sini tidak. Yang saya alami di sini tidak. Kita tinggal persis sama yang persis PDF. Jadi otomatis sangat memudahkan. Nah, Oke. Ini dari segi Microsoft Word. Yang lain belum saya explore sih. Tapi masih banyak. Oke. Next. Di sini saya akan coba membuat satu aplikasi ya. Sampel aja. Nah, oke. Di sini yang lebih keren lagi di sini seperti itu. Saya akan membuat sebuah pembelajaran daring. Kita akan coba. Nah, ini saya akan buat slide data masternya. Maka saya masuk ke new, kemudian slide data master. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, slide data master, ya, ketika kita membuat background pada test slide yang ada di data master, maka itu tidak akan menambah beban ukuran filenya pada saat kita simpan. Kita buktikan. Oke, kita foto dulu. Coba kita hapus. Nah, kemudian saya kasih background stylenya. Saya udah menyiapkan. Nanti Bapak Ibu barangkali butuhkan icon. Saya bisa share di sini. Oke, di sini kita isi. Benar. Kita isi. From file. Oke, di sini.
Oke, siapkan sebenarnya backgroundnya oke. Nah, ini file data master. Dia punya anakan 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini coba buat satu grup. Yang nanti ya. Halo, ya? Suaranya kecil ya. Oh, enggak. Halo. Ya. halo. Ya udah. Udah. Ya. Oh, Ini saya matikan aja video saya. mengganggu. Oke, sip. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini file data master kita Kita buat coba. Di sini kita isi. ini simple aja sih. Saya buat. Kemarin cara bikinnya gimana? Ini aja sih, simple. Kita Masukkan masukkan icon-iconnya. Icon-icon nanti barangkali Bapak Ibu butuh icon-icon yang mau digunakan, silakan bisa. Ini saya kasih foto animasi. Oke, animasinya di sini. Oh, dia keluar dari rumah. Sip. Oh, lambainya kita rubah. di sini bisa. Oke. Sebenarnya ini bisa langsung di sini. Ini next. Kemudian kita kasih icon tambahan untuk menunya. icon home. Oh, Oke, nah, nanti icon ini tuh, mesti pada saat kita klik. nah, nanti saya kasih tahu Bapak Ibu bedanya Dengan slide biasa dengan slide data master. Kita akan coba bikin dulu. ini saya Bikin di slide data master. Kemudian sampingnya saya kasih tanda bintang belajar sih. bentar, Oke. close. Oke, ini aja cukup. Oke. Nah, Ibu bisa perhatikan di slide berikutnya. Nah, ini untuk slide data master ini kita bisa klik. Ya, gambarnya juga ini ikonnya bisa diklik. gambarnya bisa diklik. Tapi pada slide Berikutnya, slide isiannya. ini hebatnya Bapak Ibu. Nah, ini nggak Harus sama sekali gambarnya. ya. Kita mau ini nggak harus sama sekali. Kita klik. ini sudah jadi background Bapak Ibu. Nah, jadi tidak bisa Dari slide berikutnya berikutnya kita nggak bisa merubah kalau mau merubah isinya, berarti kita ambil ini baru bisa diklik. oke. Jadi Ini nggak bisa dirubah. ini slide data master. Oke. Itu udah jadi background ya. Itu udah jadi background. Udah jadi background. Jadi simple banget. Jadi udah jadi background. Nah, nanti saya kasih tahu. Tapi ini slide 1 loh. Ini slide 1 bukan slide 1 punya bayangan slide banyak gitu. Jadi namanya slide data master gitu. Jadi ini nanti saya kasih. Bentar, bedanya dengan di Office yang lain, di PowerPoint-nya tidak ada master layout gitu. Nggak ada slide data master, nggak ada sih. Saya coba nggak ada. Jadi baru ada di sini ya, Iya. Ya. Kalau yang lain mainnya link kalau nggak salah itu. Mainnya Ya, link. pakai itu hyperlink. Oh, iya, tapi itu kan jelas ukurannya tambah gede, filenya Iya. berat. Nah, di sini Iya, betul. Ini ya sekali nih, jadi bisa dicek nanti. Oke, sip. Lanjut. Di sini kita akan kasih menu. Nah, actionnya berarti menunya
ketika orang mengklik ini di file manapun slide berikutnya, nanti ini kita beli untuk slide gitu. Nah, di slide berikutnya saya akan tambahkan apa, misal di sini saya akan tambahkan menu oke. Tools yang lain lah, contoh yang ada game dan lain sebagainya. Oke. Ini contoh aja sih. Customernya saya ambil contoh. Ini untuk pengaturannya saya ambil yang ini, kemudian saya ambil permainannya mungkin dengan untuk browsernya ambil gamenya mungkin musik ini aja folder musik, ini kan akan isi lagu. Oke. Jadi begini Bapak, ini bisa kita buat flow-nya. Warnanya kita bisa ganti putih. Nah, oke. Jadi seakan-akan ada contoh aja sih. Ada permintaan nanti itu akun-akun asetnya boleh dong dibagi di grup. Boleh, siap. Sangat boleh sekali. Nanti aku bagikan di grup-grup ya, aku bagiin ya. Boleh. Ditunggu siap. Bapak Ibu, pokoknya apapun dibagiin deh. Boleh. Oke, ini contohnya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya coba mungkin di sini untuk mengisinya atau merubahnya, kita bisa pakai, nanti kita kasih tulisan. Kita bisa pakai mana? Kita buat tulisan aja lah, textbook aja lah. Di sini mungkin menu atau apalah, mungkin menu atau panduan, terserah. Ini sampel aja sih. Dan di sini mungkin lagu, ya kita buat aja. Ini kita copy aja. Nah, yang lainnya bisa diisi itu, Bapak Ibu. Ini ya, saya coba musik lah, atau lagu lah. Oke. Silakan nanti bisa diekspor sendiri lah. Intinya seperti itu. Oke. Nah, sekarang ini kan masih icon. Nah, bagaimana cara berfungsinya? Ini juga masih icon. Nah, memfungsikannya bagaimana? Berarti, nah, kalau ini kita nggak bisa merubah di sini. Yang untuk dua ini, icon ini, sama gambar ini, ya. Tapi kalau yang ini di slide isian 2 kita baru bisa rubah. Nah, ini bedanya. Ini dengan yang di sini, ini saya slide 2, dia nggak bisa dirubah. Ini kita akan biasa harus di slide nih. Nah, ini isiannya beda gitu nanti. Ini jadi background. Nah, tapi ini bisa kita isi. Oke, sekarang kita masuk ke sini, kita kasih fungsi home. Insert, kemudian action. Nah, oke, action. Nah, kemudian apabila kita klik ini home, maka dia akan menutup untuk kembali first slide. Pertama, kita kasih sound aja, guys. Klik lah, boleh. Nah, pada saat kita klik ini, berarti dia akan kembali ke home. Nanti kalau di sini kita klik, dia akan kembali ke home. Nah. Kemudian yang ini kita kasih actionnya kita kasih
hyperlink tuh. Terus kalau ini Saya saya rasa semuanya sudah paham sih, karena ada juga yang belum paham, Oke, tapi karena banyak yang sudah paham. Oke. Kita kasih terima kasih sih. Apalah. Terserah. Oke. Next ini udah jadi pada saat nanti di kita isi klik maka dia akan lari ke itu. Oke. Kita buat masternya dulu. Nah, di sini kita ke menu. Nah, caranya sama. Mungkin di sini kita kasih lagu. Caranya sama, kita masuk ke Lenset, kemudian kita action, linkkan ke sebentar, saya akan contoh URL-nya mungkin lagu apa ya, coba saya beli YouTube aja sih. Saya sih lagi suka. Ustadz, kalau ada lagu ini loh, aku lagi live streaming loh. Kenapa? Aku lagi live streaming loh, jangan pakai lagu. Gimana? Pakai apa ya? Oke, sebentar. Ya, ini bisa kita linkkan ke URL. Jadi atau ke ya mungkin next slide. Saya coba buat next slide nggak apa-apa wis. Ini sorry data master. Bentar, di yang lain. Ini sudah jadi. Nah, kita buat sudah jadi slide data master. Sekarang kita keluar dari slide data master. Oke. Nah, di sini kita contoh media pembelajaran. Oke. Jadi nanti di gini Pak. Jadi dia nggak bisa diedit ini. Kan ada tulisan menu sama lagu. Kamu mau hapus ini? Ya, karena nggak boleh. Oke, berarti kita harus kembali ke slide data master lagi. Nanti. Ustadz, suaranya timbul tenggelam ya, kayaknya HP-nya kurang dideketin deh. Ini udah. Udah. Oke, ya berarti sorry. Saya hapus ini tadi, saya akan pindahkan slide data masternya. Saya lupa. Oke, saya tutup. Nah, ini kita akan buat media pembelajaran. Contoh aja sih, simpel. Maaf ya Bapak Ibu, nggak bisa pakai lagu, nanti nambah lagu sendiri aja, soalnya lagi live streaming, takut di ini. Siap. Nah, nih kemudian ini sudah jadi. Kemudian media pembelajaran nanti pada saat di preview dia akan seperti ini. Oke, media pembelajaran pada saat klik next atau go mungkin ya. Klik close dia akan nutup. Sekarang slide berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa ambil slide berikutnya, tinggal milih di mana. Seperti itu. Ini slide data master. Jadi apabila di slide data master, contohnya ini biar beda. Slide data masternya di sini di halaman kedua. Backgroundnya saya rubah polos. Nah, ini misal. Kemudian di sini saya rubah backgroundnya, ini sih simple sampel aja sih, sampel. Backgroundnya saya rubah mungkin hitam mungkin. Ya.
Ustaz sambil ngerjain. Ini ada pertanyaan begini. Itu master layout itu langsung ada di PowerPoint-nya atau harus di-download dulu? Ada otomatis. Ada, makanya saya nggak mencari. Ada, sudah. Langsung, Di kan? insert ada. Langsung Ada di kan? Di insert. di sini. Di mana? View. Di view. Nah, di sini tuh ada slide data master ini. Di Oke. view di slide data master. Oke. Nah, di sini contohnya, Bapak Ibu, di nomor 2 slide kedua kita akan ganti isi layoutnya. Layoutnya kita ambil dari slide data master. Nah, bedanya kalau gambar atau background yang ada di slide ini kita pakai background insert file gambar lagi ya, maka filenya akan berat karena image. Tapi ketika pakai slide data master ini hanya cukup satu image untuk ratusan sama kayak kertas slide satu JPEG loh. Ini bedanya. Biasanya kan bikin PowerPoint itu kan dia unduh lagi, gambar lagi, taruh gambar image ini. Image-nya kan dia ukurannya besar lagi. Nah, kalau ini bukan image, ini image background sudah hanya satu, ini hanya ini. Ya dua, kalau misal kita katanya. Nah, untuk slide 3-nya kita bisa tambahkan yang ini misal. Ya, oke. Kemudian slide-nya kita tambahkan yang kita kembalikan ke slide mungkin berikutnya slide ini. Gitu, nggak masalah. Oke. Media pembelajaran, kemudian kita klik pada tanda go, tanda arah panah go misal. Jangan dulu ya. Play kita action kan ya, jadi ini ya kita kasih action pada saat ngeklik play dia next slide berikutnya. Oke. Oh, insya Allah ini direkam ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketinggalan nanti bisa lihat rekamannya lagi. Nanti ada rekamannya. Oke. Nah di sini bisa kita kasih menu. Misal, ya menu-menunya apa terserah bebas sih. Saya belum menyiapkan file matang jadi mohon maaf Bapak Ibu. Ya intinya saya ingin berbagi aja. Nah di sini mungkin bisa ketika klik menu ini maka dia akan lari ke slide berikutnya atau slide berikutnya gini. Oke. Kita kasih action contoh nanti bisa pilih explore simple cepat. Berarti ini sambil berjalan nggak usah pakai hyperlink ya? Nggak usah. Jadi jalan. Oke, sebentar. Nah, pada saat dia klik ini maka dia akan tarik ke sini. Nanti kita akan taruh. Contoh saya kasih video. Nah, video nanti dia akan terputar di sini gitu kan. Biasanya itu kumatikan. Sebentar, kan Bapak Ibu di mute all ya, karena ini kan Webex-nya Webex meeting, jadi supaya kita bisa mendengarkan paparan dari Ustadz Rifai, Bapak Ibu jangan menyalakan mic dulu,
kecuali nanti di sesi tanya jawab mau menambah, mengurang silahkan dengan cara mengangkat raise hand begitu ya. Ustadz Rifai silahkan dinyalakan lagi mic-nya, tadi saya mute all dulu semua. Ya lanjutkan Ustadz. Oke, siap. Udah teh? Udah. Oke, ya. Baik Bapak Ibu, ini sampai sini saya coba sampai sini. Oke, ini saya hapus aja lah. Oke. Nanti untuk fitur-fitur yang lain bisa dipelajari sebenarnya nanti gampang. Oke. Ini aplikasi ringan sekali, tapi nanti boleh diatur lah Bapak Ibu. Nah di sini ini belum saya save, nanti saya akan kasih tahu. Untuk menyalakannya kita ini udah saya linkkan play, dia langsung ke next page. Kemudian kita pilih menu musik, dia lari ke sini, kita play, dia berjalan. Seperti itu. Jadi interaktif sekali. Nah, kita close. Nah, sampai sini aja dulu, cukup sampai sana cukup. Nah, terakhir satu lagi kelebihannya di sini, Bapak Ibu. Pada saat kita menyimpan, contoh kita menyimpan file, ya, save as, ya mungkin di sini ada perbedaan jelas sekali. Kita mau ekspor ke mana? Jadi ada menu. Bisa jadi file video, bisa jadi jadi video langsung. Bisa jadi video langsung, bisa jadi PDF, bisa jadi file page presentasi atau handout gitu. Jadi di sini ini yang pada saat kita menyimpan. Nah, satu lagi Bapak Ibu, pada saat kita nge-save, ya, saya biasanya main di sini pada saat kita nge-save save as. Nah, di Bapak Ibu, sebentar. Oke, di sini kan pada saat kita nge-save as, ya, kalau kita nge-save as biasa, ya, save as biasa, saya akan coba satu saya akan kasih contoh latih, ya, saya save. Ini presentasi biasa. Oke, presentasi biasa. Nah, oke, jadi pada saat kita buka, tadi di mana ya? Saya lupa. Latih dokumen. Oke, sorry, dokumen. Oke, kita lihat di dokumen latih. Banyak sekali filenya. Oke, saya lihat di quick access-nya aja. Oke, latih nih. Kita klik, bentuknya masih file. Dia harus membuka dulu running programnya dulu. Seperti ini. Nah, ada satu trik lagi Bapak Ibu, biar seakan-akan ini seperti aplikasi. Ya, pada saat Bapak Ibu melakukan penyimpanan, ini saya kasih latihan. Jadi misal, oke. Nah di sini satu langkah, kita pilih Bapak Ibu, kita pilih di sini PowerPoint Show. Jadi pada saat diklik file tadi yang kita simpan, dia langsung lari ke show, bukan lari ke programnya. Kita praktekkan Bapak Ibu. Oke. Nah, sebentar. Tadi saya nyimpan di Microsoft di dokumen. Nah, saya coba file tadi yang sudah saya simpan. Nah, yang ini kan latih tadi. Nah, sekarang yang latih jadi ini filenya. Saya klik, maka dia langsung show. Klik, dia langsung show. Tidak membuka PowerPoint-nya. Nah, kemudian kita play. Seperti aplikasi Bapak Ibu. Kita klik ini. Nah, kita putar. Oke. Nah, kemudian kita back ke home. Home. Home-nya sudah. Jadi, nah ini kita kok nutup langsung. Oke. Begitu Bapak Ibu. Ini
kita contohkan sini. Seperti apa sih nanti? Saya contoh, saya pindahkan di desktop. Saya pindah desktop. Nah, ini file latihan jadi seperti sudah jadi aplikasi. Kita klik 2 kali, maka dia langsung show. Kemudian kita play, dia masuk ke menu, kita klik, contoh kita putar, kemudian kita tutup, dia langsung nutup. Gitu Bapak Ibu. Oke, ini sekilas saja, nanti bisa berlanjut di diskusi. Demikian Bapak Ibu paparan singkat tentang belajar bareng yang sudah saya praktekkan. Mungkin Bapak Ibu bisa atau punya yang lainnya, silakan. Di sini sifatnya sharing saja Bapak Ibu. Begitu Teh Umi, silakan dipandu. Terima kasih. Baik, sekarang kita mau sesi tanya jawabnya. Ada pertanyaan dari Amrah Pak Rifai. Halo. Iya. Ustadz mau nanya nih, kenapa laptop saya kalau kita pakai belum lama nyala udah panas, terus lambat loading. Apa tidak masalah kalau Office yang lain di laptop kita tidak dihapus? Oke, enggak masalah sebenarnya. Seperti ini, Teh. Baik, sebenarnya Microsoft Office 365 itu sangat ringan sekali Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Bapak Ibu kenapa kok lambat? Ternyata pada saat sudah diinstal, Bapak Ibu perlu melakukan satu langkah, yaitu menginstal mana Office 365. Sebentar. Oke, Master Office 365. Jadi pada saat ini sudah diinstal, dia akan masuk ya. Kita kan run biasanya temon ya. Kemudian dia masuk ke sini. Nah, di sini Bapak Ibu setup sesuai dengan speknya. Speknya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di My Computer klik kanan boleh. Sini di PC kita klik kanan. Kita lihat mana. Kita lihat di bit ukuran sebentar. Oke. Di kanan, nah di sini bitnya berapa? 64 bit. Oke. Nah, ketika sudah install, Bapak Ibu tidak perlu melakukan mount, eject dan lain sebagainya. Itu udah cukup. Ini udah terinstall otomatis. Bapak Ibu bisa menjalankan Office ini gambar offline. Udah ringan sekali. Gitu. Ini. Jadi tanpa uninstall pun bisa ya? Bisa. Saya malah dua-duanya nggak apa-apa. Nggak trouble. Enggak trouble. Saya nggak pernah trouble itu. Cuman ini udah ringan sekali. Kalau spek komputer saya itu RAM 4 GB itu kok. RAM 4 GB. Harddisknya berapa? 500 apa 250 ini. Ringan sekali. Jadi nggak usah uninstall, nggak apa-apa ya. Jadi nggak kalau masalah apa itu laptopnya? Ya kalau memang panas dan lain sebagainya kan gini, dia kan masih online-nya. Masalahnya dia belum menginstal offline-nya. Berarti dia hanya mengakses, mendownload, kemudian baru meng-mount ini kan. Mount, kemudian dia lari di eject. Jadi pada saat mengerjakan Office online, di sini menu online-nya dia akan otomatis. Makanya dia nggak akan muncul di sini contoh. Ini. Nah, di sini kan saya auto save-nya offline. Jadi saya ngerjakan offline aja, oke. Nah, dari mana ini bisa aktif ya? Kemudian satu hal lagi, bagi yang menguninstall program Office yang lain, saya rasa Office yang lain kalau sudah ada Office 365, hapus saja nggak apa-apa. Ya hapus saja semuanya. Nah, pertanyaannya kenapa apa filenya nggak bisa dibuka? Nah, filenya nggak bisa dibuka karena pada saat yang dilakukan kurang satu langkah, yaitu tadi di menu ini berarti yang dilakukan Bapak Ibu hanya sampai masukkan ke sini aja ya, jadi belum menginstal yang ini yang ada di folder Office.
setup 32 sama 64-nya, bitnya itu yang belum keinstall. Jadi ini perlu di-upgrade untuk mensinkronkan. Jadi file-file yang Word dulu itu langsung otomatis kedeteknya Office 365 seperti ini, gitu kan. Semuanya kan udah kebaca Office 365 itu kan. Ini kan sudah kebacanya, meskipun ini kan file yang saya buat dari file lain itu kan. Udah kebaca Office 365 itu. Ustadz, kenapa kadang-kadang kalau kita menginstal yang baru, file dari Word sama Excel-nya tidak terbuka? Betul, ini yang saya tadi ceritakan teh. Jadi gini, setelah menginstal, mengemon, itu kan ini kan emon ya, setup udah, ini kan setup udah, dia setup udah selesai. Nah, yang harus dilakukan Bapak Ibu melihat ini loh, melihat ini dulu, lihat spek komputernya. Pada folder Office itu ada setup 32 dan 64. Bapak Ibu bisa lakukan langkah di sini. Lihat bits laptop kita. Nah, jadi di PC atau My Computer gitu ya, klik kanan, nanti bitnya berapa di sini. Sistem bitnya itu 32 atau 64. Nah, di sini kebetulan saya 64. Saya pakai Windows 10. Ya, kalau Windows 7 32. Berarti yang diinstal itu yang 32. Kalau yang 64 berarti yang diinstal 64. Maka setelah selesai men-setup ini, file link tadi yang tidak bisa dibuka di Office 365 akan bisa dibuka. Gitu. Dan ini nggak usah diaktifkan terus. Kita udah eject aja. Ini kan udah keinstall. Kita eject aja. Kita eject. Udah. Ini offline udah jalan. Kuncinya berarti mensinkronkan antara bit yang ada dengan Office-nya ya? Ya, kuncinya di sini. Iya. Berarti kalau misalnya berat, sinkron berarti nggak bisa itu? Nggak akan bisa. Ini kan hanya maksudnya sistem 3264 ini kan mensinkronkan file-file yang ada, yang dibuat. Misal doc, dia nanti kebacanya dokumen, berarti di Word. Kalau XLS dia akan kebacanya di XLS, di Excel, gitu teh. Jadi ini setelah ini ya, dia masuk sini setelah setup selesai ya. Berarti satu lagi yang harus dilakukan yaitu melihat bit komputer kita. Bitnya dilihat dulu, diklik kanan, bitnya berapa. Selesai bitnya ketemu ini, bitnya 64. Berarti nanti satu lagi yang akan kita install yaitu di folder Office-nya. Ini kan Office ya teh, membaca file Office-nya, membaca file Office-nya sesuai dengan bitnya gitu loh. Ini bitnya. Jadi di sini kan bitnya belum ketahui. Kalau hanya menginstal ini, berarti kan bitnya belum diketahui, maka nggak akan kebuka. Gitu. Iya ya. Jadi install bitnya dulu, install bit sesuai dengan laptop gitu. Jadi Gitu ya teh. Bapak Ibu kalau Office-nya belum terbuka, berapa Ibu belum menginstal bit sesuai dengan komputernya, sesuai dengan laptopnya, begitu ya? Oke. Iya. Sekarang ada pertanyaan lain. Apakah bisa bekerja secara offline, Pak? Oh bisa lah, ini kan ketika sudah, nah saya kan ini offline nih. Ini offline. Sebentar. Hebatnya yang namanya saja Office offline. Ini offline ini. Ketika kita nge-save, ya kita offline. Kuncinya bisa offline gitu ya? Kalau ini diaktifkan, kita bisa online. Kita masukkan ke cloud. Nah, gitu. Ya jadi kita di autosave-nya kita tutup, autosave-nya kita close, ya offline. Gitu teh. Iya, enggak, ini Bapak Ibu mungkin ada yang masih bingung. Pak, Oke. klik view, pilih apa sih ini? Sebentar. Semua Microsoft pada PPT ada slide masternya. Lihat pada view, betul Ustadz? Cuma bedanya di mana? Semua PPT ada slide masternya. Kalau 2019 iya ada. Saya data masternya.
Oke. Tapi kalau di bawah 2019 nggak ada. Saya cari belum ketemu kok. Oh, oke. Set Master yang ini, dia bedanya ya banyak sekali sih di sini kan. Kalau ada 2007 mungkin ada mungkin. Tapi nggak sesimpel ini. Kita nggak bisa memasukkan background animasi kita masukkan di sini pun ukurannya ringan. Kalau di yang lain nggak ada tuh insert animasi 3D-nya kan gitu kan. Kalau di sini kita kasih background animasi outline, ya sama jadi background kecil ringan gitu. Baik, Gitu. Di kolom chat sudah habis. Sekarang saya beri kesempatan Bapak Ibu bertanya secara langsung. Silakan klik tombol raise hand satu-satu. Nanti akan saya persilakan untuk diskusi dengan Ustadz Rifai. Silakan Bapak Ibu yang mau raise hand, angkat raise hand-nya di. Ini ada Pak Imam. Pak Imam dari tadi raise hand, mau nanya atau belum diturunkan tangannya? Pak Imam, halo. Pak Imam. Pak Imam. Ya Bu, kepencet Bu, sorry Bu. Oh, kepencet. Oke, silakan. Pak, ini ada pertanyaan. Pak, bisa nggak dicontohkan buat animasi 3 dimensi? Ustaz. Udah nurunkannya kayak apa ini? Ya. Bisa tidak dibuatkan contoh animasi 3 dimensi? Animasi 3 dimensi ya. Kita ngambil. Kalau ngambil kan berarti tinggal insert 3D model di sini. Oke. Oh, coba ditempelkan. Iya kan, tinggal ditempelkan aja. Ini contoh. Kalau nggak bisa, sama aja mau ditempelin, mau diapain juga bingung, Ustadz. Iya, sama aja. Iya, sama aja kan. Ya. Iya, Ini tinggal gimana caranya? Ambil, insert. Ambil. Jadi memang download untuk 3 dimensinya kita memang harus online. Dia harus online gitu kan. Jadi tinggal ambil aja sih sebenarnya nih. Bentar. Ambil gak lama sih. Ini kan lagi live. Gini, insert di sini 3D model kan, tinggal ambil aja di sini. Mau yang apa? Kalau yang ini kan berarti bergerak. Kalau yang ini yang gambar orang larinya, berarti dia hanya berdiri berhenti hanya 3 dimensi aja. Contoh saya yang ambil simpel aja sih, yang nggak bergerak tapi 3 dimensi. Ya, 3 dimensi. Maksudnya 3 dimensi itu Bentar. Oke. Maksudnya 3 dimensi itu dia itu bisa kita gerakan, kita goyangkan 360 derajat. Oh ya, ada satu lagi itu. Jadi file ini itu videonya bisa kita langsung transfer ke 360 derajat yang bisa kita gunakan seperti di VR itu, virtual reality. Jadi hasil videonya, simpanan kita bisa menyimpan dalam bentuk 360 derajat Muter dong. Jadi langsung tersimpan. Iya, jadi langsung tersimpan, bisa muter gambarnya gitu loh. Ini keren lagi. Jadi sudah mendukung aplikasi VR itu. Kalau yang saya lihat. Oke. Baik. Ustadz, ini ada pertanyaan nih. Ya, silakan. Sebentar ya. Kalau Bapak Ibu mau diskusi langsung boleh. Apa bedanya Office 365 Pro Plus, Business dan Entertain? Apa ada perbedaan di fiturnya? Fiturnya yang jelas kalau bisnis, kalau profesional lebih yang kan beda harga juga sih ya. Kalau yang personal ya kebutuhannya batas gitu sih, banyak ya. Contohnya biasanya pada add-in-nya, pada template-nya itu sih sebenarnya jelas beda antara bisnis, personal, template yang disajikan pun beda jelas. Temanya juga beda. Baik. Ustadz, ini ada pertanyaan nih. Dari Bu Tati kalau nggak salah. Ustadz, saya lupa spek bit
laptop saya 64 atau 64 waktu install Office 365, lupa memperhatikan 64 atau 32-nya. Cara melihatnya bagaimana Office-nya 64 atau 32? Oke, ini di sini yang akan diinstal itu berarti Office-nya menyesuaikan komputer, bukan komputernya menyesuaikan Office. Jadi kita lihat komputernya di sini. Windows apa dulu? Windows 7 atau Windows 10? Windows 10, Windows 10. Kalau Windows 10 seperti ini, kita pakai Explore ya, kemudian di disk PC, di PC itu klik kanan, Properties. Nah, nanti muncul di sini sistem tipe. Sistem tipenya 64 bit atau 32 bit. Nah, kalau di sini ada 64, berarti nanti pada saat menginstal Office-nya yang plus Retile-nya, setelah install ini, maka langkah berikutnya menginstal 64-nya. Nah, sistem yang ada di komputer ini, klik kanan di PC, Properties 64 ya, 64. Jadi pada saat setelah menginstal Office-nya, setelah di setup, nah untuk menyesuaikan semua filenya kompatibel dengan Office 365, berarti Office yang lain di uninstall, berarti kan sudah tidak kompatibel, bisa dibuka. Nah, agar bisa dibuka, di sini Bapak Ibu lari ke Office, setup bitnya, itu nanti dia akan diperhatikan. Seperti itu Bapak Ibu. Begitu ya Bunda Tati ya. Iya, makasih. Ya, Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Evi. Apakah gambar-gambar itu memang sudah ada di laptop atau harus di-download dulu? Yang mana? Yang aset-aset itu loh Ustadz. Oh, yang aset-aset. Kalau yang aset-aset memang saya download sih. Yang ini. Oke. Ya, nanti saya share. Oh iya, nanti saya share. Udah. Nanti saya share. Nah, ini lumayan downloadnya satu-satu sih. Yang ini ya kayak gini. Ya, nanti dibagikan saja ya Ustadz di grup ya. Siap. Bapak Ibu yang mau berkomunikasi langsung dengan Ustadz Rifai, jangan hanya di chat karena ini Webex meeting, semua bisa berbicara. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Bapak Muhammad Yusuf di Siden Renrapan, Sulawesi Selatan, Ibu. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini kemarin kebetulan saya sudah dapat akun Office 356 yang tidak bisa 3 dimensi. Nah, kemarin saya coba utak-atik, ada ya satu yang belum bisa kami temui untuk bisa mengganti ikon yang terdapat pada nama akunnya, Ibu. Saya mau yang tertera di samping nama akun bagian atas kanan itu, apakah bisa diisi dengan foto saya? Yang mana? Di akun. Di akun. Podcast. Oh, di sini ya yang saya masih. Bapak mau share, Pak Yusuf mau share? Boleh. Saya kasih akses sebentar. Ustadz, saya kasih Pak Yusuf biar bisa share screen ya, biar kita nggak bingung. Sebentar Pak. Oke, silakan. Silakan Pak Yusuf. Share konten ya. Ya. Sudah tampil Bu Mi? Udah, yang ininya ya,
fotonya pengen diganti ya? Ya, Oh, saya maunya di sini di samping nama saya mau ada foto. Kemarin saya coba buka banyak yang aku diminta lagi. Mungkin bisa dijelaskan ini Ustaz bagaimana? Terima kasih sebelumnya. baik Ustaz, silakan. Oke, sip. Bapak Ibu, sebentar. ini saya kasih lihat punya saya. Ustaz, yang laptop yang mana ya? Ini oke, udah. Saya malah nggak ada tuh, saya nggak sign in. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ini online apa offline, gitu kan? Office online apa offline? Kita bisa mengcloudkan sama. Ini jadi kalau Bapak Ibu mau mengedit dan lain sebagainya, edit di akun office-nya. Akun office-nya itu berarti yang pertama saat install itu ya diedit aja di situ. Jadi kan semua Excel-nya juga ada, PowerPoint-nya juga ada, Word-nya juga ada. Saya malah enggak, saya kan offline ini. Malah berat itu kan, nanti dia otomatis nge-save gitu. Saya offline aja. Ini kan yang offline. Nah, ini offline semuanya. Saya pakai offline. Jadi saya nggak perlu login. Gitu. Kalau berarti offline ya. Kalau online berarti bentar saya coba ini ya karena banyak mic menyala nih sebentar. Kalau online berarti pakai kuota ya? Iya kan datanya. Lah ya. Bentar Ustaz nyalain lagi mic-nya karena banyak mic menyala. Nyalain lagi Ustaz mic-nya. Silakan Ustaz. Oke. Ya. Maksud saya gini, ini yang ada di saya. Saya mengerjakan offline yang sebentar Pak, ini izin ya, ini di sebelah kiri bawah tuh ada dua nih, ada tiga. Ini satu ya, nah ini izin lah Sulawesi Tengah. ada generate-nya, ada serial number-nya. Nah, saat beli ini berarti kan kita harus punya akun lisensi yang dikasih sama Pak Hendrik. Nah, tapi untuk menjalankannya berarti pakai Office 365 online aja udah bisa, gitu kan? Pakai yang berlangganan bisa. Kalau mau online ya bisa pakai akun yang media edu ya sama, tapi kan berat. Offline aja. Oh gitu, baik. Jadi Pak Rifai tidak sign in, jadi tidak mengganti fotonya karena lebih memilih yang offline, begitu ya. Pak Rifai ini ada dari Abdul Roja. Windows 7 kan sama juga. Minimal kan Windows 7. Berarti sama juga, langkahnya juga sama. Bedanya tapi bitnya aja di Bapak Ibu, bitnya. Yang paling itu aja sih. Bitnya. Di keluhan di grup itu setelah install Office, setup selesai, sudah Office yang satunya uninstall, hilang. Akhirnya data yang dulu nggak bisa dibuka di Office 365. Kenapa? Suaranya tidak. Udah, Bu. Jelas Pak? Halo Bu. Ya udah jelas Ustadz. Oke, ya. Begini Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu setelah menginstal, ini kendala yang teman-teman hadapi di uninstall ada Office 2007 apa 2003 ya, atau Office berapa. Setelah di uninstall kan data kita yang dibuat di Office 2007 banyak. Nah, setelah kita install Office 365 kita hanya
dia punya bit berapa. Jadi yang tersimpan pada saat kita mengerjakan di 2007, kalau kita belum install ini, ya yang di Office, yang di folder Office, dia nggak akan kebuka, nggak akan support. Itu masuk, betul, Office sudah masuk. Tapi untuk membuka file yang dulu, yang dibuat di Microsoft yang lain, Bapak Ibu harus buka ini dulu, install. Cara menentukan 32 atau menambah gimana? Di sini pada Microsoft, pada Windows 7 mungkin pakai komputer atau di sisi klik kanan properties, lihat sistem tipenya 320 atau 64, baru kita install, selesai. Kecil sekali, hanya apa ya, mensinkronkan aja intinya, nanti semua filenya kebuka gitu. Baik, Ustadz, ini mohon penjelasan kegunaan tool script lab untuk apa? Yang mana, Bu? Oh, tool script lab. Oke, pada nih, benar. Tool Screen Lab. Tool Screen Lab. Di mana ya Ibu ya? Ada sih, saya kemarin lihat. Bentar. Coba dicari satu-satu, ada nggak? Belum, ada. Saya kemarin lihat. Saya lihat. Bukan screen Bu Umi, script. Oh, habis di sini. Oh, script. Tool script lab. Ya udah, kalau misalnya kayak begitu, izin ya saya lanjutkan dulu dengan Labnya saya sudah tak pakai. Di mana Bapak Ibu? Kalau yang lain itu Oh, udah dipindah-pindah. Saya main sendiri tuh. Dia main sendiri, lupa sendiri gimana? Ada. Script lab-nya di mana? Oke, bentar. Dibut ada nggak ya? Boleh. Silakan. Silakan nanya, enggak apa-apa. Di sini diskusi. Waalaikumsalam. Pegal teh dari tadi saya ini raise hand nggak di-cek. Boleh Bu Indah pindah saya Bu Indah. Ya. Oke, silakan. Mau ditanyakan tadi juga sudah sempat ditanyakan. Yang pertama dari pengalaman Pak Ustadz ini tadi apa yang offline ini selamanya kita dapat kesempatan ini selamanya. Ya, oke, lanjut. Yang kedua, bagaimana cara membedakan atau tip dan trik supaya kadang-kadang kita terjebak yang kita gunakan itu ternyata 365. Oh, bahwa yang kita ketahui ini di Office 365 offline. Oke. Itu dulu. Start. Oh, itu dulu. Oke. Ya. Oke.
Teh Umi yang saya japri teh beneran ini apa hanya seharga itu betul, nggak berlangganan, betul. Seperti kita membeli serial number ya, oke, berarti satu aktivasi untuk selamanya untuk 5 PC. Saya pelajari the right itu betul, berarti ketika kita mengaktifkan ini keluarkan ibu dari meeting dulu, nanti baru gabung lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Nggak bisa, saya coba betul nggak bisa ke 6-nya, dia sudah over katanya ya, karena pada saat download online, pada saat mau menginstal online gitu kan, hanya 5 PC ya, itu betul. Misalnya PC berarti udah 2, itu saya hitung. Itu yang kedua, apakah untuk selamanya? Kalau sesuai dengan petunjuk itu benar selamanya ya. Ketika update saya belum, nanti registrasi lagi, berbayar lagi. Tapi kalau nggak diupdate, apakah dia akan expired? Nggak ada sih, karena saya lihat nggak ada apa, nggak. Ya, yang kedua tadi apa ya? Tips dan trik. Ada dulu. Kalau online itu bisa mengetikkan bentar, ini banyak mic nyala nih. Sebentar saya mute all dulu, nanti Ustadz nyalain lagi. Silakan Ustadz. Online ini offline ya, ini offline ya, saya buka offline. Bedanya dengan online gimana ya? Sekarang saya bedakan ini, Bapak Ibu, saya bedakan. Online saya buka Google nih, saya buka online ya, dengan pakai akun yang lain, bukan akun yang edukasi itu kan. Nah, kita lihat bedanya, kita lihat. Webex hosting, jadi seminar Kak. Oke, yang ini yang online ya. Kita buka Word misal, dokumen kosong. Pak Malik Kok Jawas gitu. udah. Oke. Ya, jadi ini download. Nah, ini online, kita buka online. Ya. Jadi Office online itu tandanya apa? Dan dia lama, dia begitu. Oh, saya pakai betul. Sorry. Apa wis? Ini saya download login pakai. Nah, ini di sini, ini yang online. Ya, dia ada fotonya sama itu kan. Apakah kalau ada fotonya berarti dia online, kan gampang. Seperti ini kan tampilannya nanti. Nih contohnya gini. Dokumennya belum tampil. Bentar, ini buat contoh. Dia lagi jelas online itu lama gitu kan. Kecepatan sinyal juga ya.
dia akan makan memori panjang apa besar dan akan makan itu juga. Kalau ini kan beda. Saya itu tuh ini yang online offline ini offline ya, ini offline. Ini yang offline saya tutup. Nah, ini saya buka online. Buka tuh. Tadi apa? Itu ada di menu home di samping help. Ya sebentar. Oke, ini. Ketik di sini pada saat ngetik dia langsung auto save bisa kan kayak gitu kan. Ya online itu seperti itu, dia langsung kolaborasi ini auto save ini kan. Kalau auto save kita baru ngetik berapa. Nah, dia langsung auto save di sini. Ya saving. Nah, gitu. Jadi lama. Bandingkan dengan yang offline. Ya, masuknya. Oke, udah selesai dah. Ini masuk nih. Offline. Bedanya di mana? Ya jelas beda sekali gitu kan. Tip dan triknya ya, triknya kalau online itu dia pemerintah ngecek kerjaan lama tapi datanya nggak hilang gitu dan bisa langsung share point gitu. Itu aja sih. Baik. Sekarang yang itu Ustadz. Silakan Bapak. Ya Ustadz. Yang apakah di HP juga harus diinstal ini yang 365 ya offline-nya? Soalnya kalau dilihat kan lumayan besar juga 3, sekian. GB ya? Iya terserah Bapak mau diinstal boleh, mau nggak usah. Kan simpel aja. Bisa kelihatan nggak kalau misalnya yang online kan kalau di HP itu nggak bisa ini kalau kita buka misalnya Iya betul Bapak. Nah, kalau yang offline di HP misalnya kita install itu bisa kita seperti yang di PC. Bisa saja, semuanya sama bisa. Satu lagi Ustaz. Iya Bu. Waalaikumsalam. Iya Bu. Saya mau tanya. Bu Tati ya? Bu Sri Handayani. Oh Bu Sri Handayani, silakan Bu. Saya kan Office 365 kok selalu gagal ini, bagaimana tahap-tahapnya? Pak Ustadz, kenapa kalau ngedownload gagal terus? Itu file aslinya itu 3,5 giga ya, 3,5 gigabit. Kalau 3,5 gigabit berarti Bapak Ibu kalau beli kuota hanya 2 giga kurang otomatis gitu ya. Kalau saran saya, kalau mau mendownload Office 365, Bapak Ibu lari ke sekolahan yang wifi-nya gratis atau di mana yang wifi-nya unlimited ya. Yang lain di bentar. Ya kan Ustaz. Loh. Udah Ustaz, nyalain lagi. Ya, jadi saran saya Bapak Ibu ketika mau mendownloadnya satu akun saja, misal saya 1 Mbps apa 10 Mbps setiap bulannya yang wifi ya, cukup satu aja. Kemudian untuk simpelnya pakai aplikasi download manager.
biasanya kalau IDM sudah out, dia minta update lagi, dia nggak bisa untuk download ini. Ya. Jadi perlu alat bantu download, namanya download manager. Cari banyak, Bu. Ya, internet download manager Accelerator. Jadi itu kemarin berhasil di situ. Saya pakai IDA itu mana ya film? Saya biasanya langsung uninstall aja. Ya, pengen berat-berat di komputer. Kayaknya ada sih, mana ya? Saya pakainya aplikasi IDA karena download Accelerator. Sudah out of date, tinggal Bapak Ibu cari aja aplikasi lain yang bisa gitu Bapak Ibu. Jadi solusinya ya internet sih ya kalau download sih, gitu aja sih. Kecuali pada saat install sudah download, sudah penuh 3,5 giga. Nah, ada ya, tapi kalau belum berhasil mendownload, ya berarti pengaruhnya di sinyal gitu aja sih. Ustadz, ayo tuh script labnya belum dibahas. Udah tak buang itu. Ya di sampingnya home ini ya. Fungsinya untuk apa? Udah mau dibuang juga nggak apa-apa. Fungsinya buat apa? Kenapa dibuang? Saya itu script kayak untuk menjalankan mikro kayak gitu kan, makro mikro sama dengan VB Visual Basic kayak gitu loh. Oh, itu Bu ya untuk Visual Basic. Ya sama seperti sih ya. Untuk Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustadz, ini kalau kita menjalankan Office yang offline ini, Office 365 offline, ini kalau itu kapasitasnya berapa besar ya Pak Ustadz ya? 1 tera. 1 tera ya nilainya. Oke. Nanti Ya, kalau ini kita bisa install di 5 akun. Jadi kalau kita hanya install 1 akun aja, berarti hanya 1 tera aja ya? Betul. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Oke. Ustadz, nih ada pertanyaan nih. Ini ada pertanyaan dari Hardiansyah. Izin bertanya, misalnya kita install Office 365 sudah kelima. Terus laptop kelima rusak. Jadi beli laptop baru. Bentar, ini siapa ya mic-nya ya? Ustadz nyalain lagi. Gini Ustadz, misalnya kita sudah install Office 365 sudah kelima, udah 5 laptop nih. Lagi di laptop ke-6. Halo Ustadz, nyalain mic-nya. Oke, siap. Oke, pada saat Bapak Ibu menginstal Office dan aktivasi, di situ muncul aktivasi, kemudian di situ perintahnya merubah user password biasanya, ya. Ada aktivasinya, ada username dan passwordnya. 1 pakai di komputer 1.
dengan password itu lagi, maka muncul lagi aktivasi yang kedua. Aktivasinya muncul, user passwordnya disuruh nyeting lagi. Berarti kita punya 2 user password ya, kepake. Ya, pakainya user password itu kalau di satu laptopnya kita install lagi, sebenarnya ini akal-akalan saya sih teh. Makanya ini bisa 30 user bisa, tapi dengan hanya 5 user. Yang gini Mbak, kayak OneDrive-nya itu kan hanya dapat 1 tera satu akun gitu kan. Ya berarti ya kita hanya dapat 1 tera. Kemudian kolaborasinya di file-file kalau yang saya lihat itu seperti itu. Jadi kita install ke 10 klien bisa dengan 5 akun, tapi ketika dijalankan online semua ya nggak bisa. Tapi ya artinya kita nggak usah sign in, ya sudah offline. Baik, begitu ya caranya ya. Tapi untuk mendapatkan offline ini kan berarti dia harus baik. Bisa. Baik, Ustadz, ini ada pertanyaan nih. Pak, saya sudah set up mau mensinkronkan 64 bit. Saya buka Office lalu pilih 64. Apakah harus ada yang dibersihkan? Uninstall dulu Office yang lama, itu aja sih. Baik. Pak, apa perbedaan A1 A2 apa perbedaan A1 A3 A5? Perbedaan A1 A1, A2, A5 mungkin ini kapasitasnya bukan saya, nanti saya dikira TOT training of trainer ini. Karena saya bukan ambasador, jadi bedanya A1, A2, A5 bentar. Saya kasih linknya. Bapak Ibu silakan lari ke sini. Di sini bedanya A1, A2, A5, di sini semuanya ada. Office 365. Pakainya Microsoft. Bedanya A1 pada saat langganan dibaca A1 itu berarti hanya dapat apa aja, A2 dapat apa aja. Pada saat mau langganan di sini, ini. Ya, A1 berarti Bapak dapatnya apa, A2 dapatnya apa, 3. Kapasitasnya bukan saya sini menjelaskan. Gitu ya, Teh? Baik. Tinggal dicari aja di internet ya, baca ada semua. Baik. Gitu. Ini nih ada awal Maret 2020 laptop saya pernah install 365 trial 1 bulan. Waktu trial habis file tidak bisa diedit. Tar dulu, ini pertanyaannya. Tar dulu. Suruh melanjutkan dengan biaya 1 juta. Tapi tiap mau buka file harus open dulu. Sekarang saya sudah install 365 yang 2010 tetap masih ada. Tetapi jika akan buka yang disimpan hilang, mohon penjelasan. Mohon solusi. Ini yang saya maksudkan tadi. Ini saya bikin ringkasan materinya ini. Sebentar tadi. Office 365. Ini nih.
saya sesuai dengan pengalaman ibu mungkin sama dengan saya ya. Pengalaman ibu sama dengan saya ini harganya ya ini per bulan ya. Kalau yang per tahun ya, nasib kita sama ibu waktu itu disuruh bayar 1.119.000 1.119.000. Bu, jadi pada saat tadi yang saya sampaikan, ketika kita beli offline, ketika beli trial sama saja dengan kita membeli crack. Office itu setahu saya seperti ini. Ketika kita maka di 2007 itu untuk 2003 kalau mau bisa dibuka di 2007 dia harus diinstal bitnya sama ya. Ketika kita di laptop kita hanya ada turun ke bawah itu nggak bisa tanpa kita men-setup bitnya ya. Sama juga dengan Microsoft Office 365. Kalau dulu ibu pernah menyimpan, kalau di open semua bitnya, maka file ibu itu masih ada, bisa dibuka, tapi caranya membuka aplikasinya dulu. Misal bitnya kita buka dari sini, file open baru bisa dibuka. Sama di Office 365 sama. Saya belum menginstal ini. Ya, dia nggak akan bisa langsung dibuka. Setelah ini diinstal, ya otomatis bisa dibuka. Coba aja, ibu, silakan. Bu, setelah men-setup, kemudian ibu melakukan langkah install bit, pasti bisa dibuka. Itu aja. Ya, gitu teh. Baik, Ustadz sekarang bagaimana merubah Bapak Ibu beli itu kan offline. Setelah diinstal itu kan sudah masuk instalannya, ya, nggak usah login, kemudian install bitnya, ya udah. Ya, jadi di sini misal ya berat itu kan kalau kita login itu kan akun, dia kan akun, dia nanti disuruh itu kan mana ya itu kan ini Bapak, ini produknya saya udah resmi itu kan, saya dapatnya ini lisensinya ini udah. Jadi di sini nggak usah login lagi gitu. Kan saya udah ini oke ya. Jadi di sini nggak usah login gitu. Di sini nggak usah login, nggak usah sign in sini. membuat bacaan yang ada kubus atau bangun ruang? Bacaan yang ada kubus atau bangun ruang. Terus bagaimana cara memindahkan gambar yang ada di PPT offline? Memindahkan gambar dari PPT offline ke online. Iya kan, kalau sudah bikin online ya sudah ketika off kita udah kesimpan otomatis, nggak perlu dipindahkan. Halo. Iya. Jadi gini nih, misal kita buat online itu ya, online kita udah share point nih, atau nih saya
bareng atau apa dokumen apa terserah di OneDrive gitu atau apa. Kita OneDrive punya, kita kirim, kita simpan di OneDrive. Ya kemudian kita kirim SharePoint kita ke alamat email kita, OneDrive kita yang ada. Kalau kayak begitu, saya ini baru ditutup Pak di Google Chrome. Google Chrome-nya ditutup. Dari online ke offline tinggal dibuka aja. Kalau online kan berarti nyimpannya bukan di My Computer tapi di OneDrive gitulah. Gitu aja sih sebenarnya. Baik. Oke. Nah sekarang ini Kalau ditutup ya Mas. offline kan off. Kalau on itu berarti dia kan akan sign in ke akun kita. Online kan jadinya. Ini sign in ke akun kita. Ya, berarti Jadi yang benar kita online kan. Offline off aja kan gitu. Kalau online itu berat. Kalau off itu ringan. Gitu aja sih. Itu pilihan ya. Pilihan aja, mau yang offline boleh, mau yang Atau kalau misalnya mau karena Pak Adrian sudah menjadi admin, silakan diklik di kiri atas. Itu yang Gambar di PPT udah tadi. Itu bangun ruang gimana bangun ruang? bangun ruang Bagaimana ada cara membuat bacaan pada kubus bangun ruang? Bikin bacaan di kubus. Bangun Bangun ruang. ruang. Oke, bangun ruangnya misal apa sih? Kubus. 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 Ada nggak di sini? Cari dulu. tungguin beberapa saat, mungkin ini agak menaruh jaringan. Aduh. Yang di bawah tuh ada apa? Ya, oke. Ya contoh lah. Ini kubus nih. Maksudnya gimana? Ini kubus. Oke. Iya. Udah masuk ini tadi. Oh ini nih. Oh dia loadingnya ke Opera ya? Klik kanan, edit text. Udah, apa sih? Gitu. Kalau pengen bergerak, ayo. Kalau pengen bergerak, Iya, klik kanan di apa ya? Klik kanan baru. kubusnya. Iyalah. Dikasih animasi kan teh? Iya. Dikasih animasi kan? Mau apa? Mau muter-muter? Iya, muter-muter. Ayo gitu. Udah. Pak, lalu Oke. pick it image di bagian add in kok subscribe ya. Kemudian listen juga ada. subscribe. Pick it. Coba itu di chat tuh, ada di chat paling bawah. Pertanyaannya aku agak bingung. Pick it yang pada get add in. Itu ada live seperti ini atau ada yang tidak? Subscribe ya? Pick it ini kan ya. Kita add itu. Kita add ya. Continue agree. Ya. Oke. Jadi orang bisa menonton dari luar. Dan itu bisa dilakukan hanya oleh Nggak ada tuh. Subscribe. Nah lo. Subscribe-nya di mana teh? Nggak tahu yang nanya. Kan Tete mah belum install. Laptopnya masih belum bisa. Iya, jadi copy live stream itu bisa dibagikan ke Ya enggak apa-apa. Kita belajar bareng. Saya tidak menggurui, kita belajar bareng. Nah, ini apa pick it-nya? Mana nggak ada tuh subscribe-nya. Pak Adrian ini jangan di-close Google Chrome-nya. Dia. Oh, oke. Gitu aja ya. sih. Silakan Bapak Ibu, masih ada 25 menit lagi. Saya 20 menit lagi. Iya, silakan. Silakan Bu, silakan. Itu nggak bisa, karena tujuannya misalnya kalau kita ada meeting
tapi saya nyari yang bahasa Indonesia tidak menemukan yang itu bahasa Inggris sama asing. Gimana caranya? Gini, kemarin kan untuk merubah kalau sudah dirubah ke Inggris untuk bahasanya berarti rubah lagi dari Inggris ke Indonesia. Gampang sih sebenarnya kan di kan di pengaturan bahasa ada di sini. Sebentar, ini loh, ini di file, kemudian kita lari ke option, kemudian tapi kan yang akan berpengaruh pada dia. Ini harus Inggris. Jadi kalau mau Indonesia kita aktifkan Indonesia. Ya, di sini kita install. Ya, jadi di sini hanya pengaturan ini aja. Gitu. Kita ngetik di Word atau di PPT mau ngetik, tapi nggak ngetik satu persatu huruf, tapi suara langsung keluar teks dulu. Speak to Oh, pakai speak. Iya, itu kan saya nggak menemukan bahasa Inggris. Bagaimana caranya ngetik ke bahasa Indonesia? Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Iya, karena di setting bahasa Indonesianya kan kalau dicari, kalau di sini belum diinstal dia nggak akan ketemu. Ya. Jadi harus install bahasa Indonesia dulu ya. Iya. Harus install bahasa Indonesia dulu. Pengaruh pada Jadi kalau mau nginstal bahasanya dimanapun filenya, entah di Excel, di PowerPoint, dia perintah caranya, layoutnya. Misal kita settingan ini ya, formatnya, grammarnya langsung ke Indonesia gitu kan. Biasanya kan kalau Inggris ya, kalau misal mau bahasa Indonesia gimana? Ya install dulu di sini bahasa Indonesianya, grammarnya nanti bahasa Indonesia. Kalau di optionnya nggak ada, berarti di fitur text to voice nggak ada bahasa Indonesianya gitu. Kan jadi bahasanya harus diinstal dulu ya, Ibu, ke bahasa Indonesia ya. Add in, dan di bagian education Pak ada beberapa yang minta subscribe dan masukin user, itu gimana Pak? Pada bagian sign in itu chat in ya. Dia harus ya kan online. Oke. Sebentar. Ini ada suara-suara. Oke. Bentar Ustadz, nanti Ustadz nyalain lagi ya. Saya mute all dulu. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Pada saat Bapak mau mengaktifkan add-in, get add-in, dia harus sign in gitu ya. Kita mau download tiket misal, ya dia harus subscribe gitu ya. Berarti Bapak dalam kondisi online. Pak Adri ini sudah masuk tapi by email. Iya.
Nah, ini fungsinya Streamlab. Nah, misal saya masukkan lah contoh Streamlab saya masukkan. Nah, seperti ini. Udah saya buang itu. Nah, ini untuk tadi. Sebagainya ketika sudah offline saya rasa nggak perlu subscribe gitu aja. Bapak lihat ini aja. Bapak dalam kondisi online apa offline gitu. Kalau kondisi Baik, Ustadz nih ada pertanyaan nih. Pak, saya guru PAUD. Bagaimana cara mengambil gambar 3D selain yang ada di aplikasi atau harus offline lagi? menggambar, yuk gampang. Jadi selain di aplikasi, apakah harus online lagi? Kalau ibu punya gambar, nggak perlu online. Jadi misal ini 3D, ya 3D. Contoh deh. Gambar saya mana? Sing roto sangar maksudku. Aduh. Ini kan ini ngambil foto kemudian di komputer. Berarti gitu aja. Berarti tinggal ibu ambil aja di sini insert ya. Jangan langsung klik 3D modelnya, tapi segitiganya diklik. Nah, muncul from a file atau from online. Ambil yang ada di komputer Bapak Ibu. Ya, ambil yang ada di komputer Bapak Ibu. Gitu. Jadi ambil 3D-nya, bentuknya kalau 3D itu PNG kalau nggak salah. Bagaimana mengambil PPT gambar tampilan atau model 3D yang ada di offline ke PPT online supaya bisa di-share ke media sosial? Oh gitu, oke siap. Saya buka file PPT saya, contoh. Mana ya? PPT-nya mana? PPT. Itu remind di atas ada tombol remind. Nah, kemudian saya ingin share. Berarti setelah Bapak Ibu menyimpan, contoh ini kita udah jadi contohnya lah. Itu remind tujuannya buat mengirim lagi email. Kalau misalnya belum Ya, setelah udah jadi sosial, Bapak Ibu tinggal sign in aja, kemudian share. Di situ sign in, di sini nanti kan ada ya, jadi setelah kita buat offline, online ya kita masuk, kita login dengan akun, ya kita kirim gitu aja. Itu langkahnya sih. Ini Pak Bahar perlu aktifasi dulu. Ya, ini buat menerima. Saya Presentasinya mau di-share kemana itu lengkap. Tapi kan harus login dulu. Login kan berarti online. Nah, gitu loh, Bapak Ibu. Dan kita login ini. Syarat nge-share-nya berarti Bapak Ibu silakan login dulu, kemudian share point. Contoh yang sudah saya share. Seperti ini misal. coba bagian diklik add member. Tanya lagi nih. Iya. Ya tinggal share aja. Ketika file PowerPoint Bapak Ibu di sini ada, presentasinya ada, ya itu share aja. Seperti Bapak Ibu nge-share materi, contoh ini Pak Adrian Tesalego itu sudah invite saya.
online, kita simpan di cloud, kemudian kita buka di online. Bikinnya offline jadi ringan. Kemudian kita kalau mau share berarti online, kita online kan dulu, kita sign in. Sign in nanti masuk seperti itu, kemudian seperti ini. Di sini hanya download lah diminta. Baik. Begitu ya caranya. Silakan tadi siapa yang mau bertanya langsung? Ya, silakan. Ini Ustadz tadi kan disampaikan pemahaman saya, tolong direspon. Katanya lalu di kiri bawah akan muncul di baru ada di laptop itu berarti masih bisa kalau misalnya tadi akun dan passwordnya tidak dirubah gitu ya. Itu gimana Ustadz? Iya, saya nyoba itu. Ya arti. Kecuali ini ada syarat lain sih. Saya coba tadi. Jadi kalau mau 6 akun, jadi kita mau share point di 10, ya berarti kita harus butuh 10 akun. Itu intinya. Silakan klik ke aplikasi lah. Oh gitu. Gitu loh. Lalu yang chat saya lah Pak Min. Nah, ini yang Ya, misal kita nggak login, bisa bekerja seperti itu. linknya aja Udah? Gitu ya. Iya. Udah. Sekarang ada pertanyaan lagi nih Ustadz, bagaimana cara merekam di copy. Lalu ini ada grup IG Lab nih yang all staff. Nah, di sini kan ada nih. Ini nih. Bentar. PowerPoint-nya kita mau merekam. Ini nanti akan bisa melihat linknya. Nah, sini tinggal kita select, ya. Kita select, persis kayak yang Teh Umi kemarin. Oke. Nah, tinggal record. Udah. ada di situ soalnya. Ya, saya ulang lagi, screen record. Ya. Kemudian kita select, ya. Set areanya mau merekam hanya segini boleh, besar boleh, kan? Segini aja boleh, baru kita record, udah selesai itu. Ustadz ini ada dari Pak Jan nih, ada di grup komite, nanti mungkin juga Ustadz bisa lihat ya. Pak Rifai, saya menjalankan selalu Cuman kan kalau misalnya nama ruangan ini orang nggak ngeh gitu. CMD.exe. Tapi setelah saya cek laptop saya Office 2010 bitnya 64. Mungkin ini yang membuat loadingnya lama. Mohon bantuannya. Oh, Office yang lain, kemudian buka kembali, masuk ke Office, install setup 32-nya, selesai. Karena kemarin juga saya sama. Mudah-mudahan denger ya Pak Jan. Saya kemarin juga muncul sama. Kalau ada beberapa dari provinsi lain, khususnya itu. Silahkan. Mau bertanya langsung silahkan nyalakan mic-nya bergantian tapi silahkan. Atau mau mohon izin bertanya. Ya, silakan. Ini kan sekarang pakai nama tim nih, Gila Provinsi Sulawesi Tengah. Salam. Terima kasih sudah diberi Halo. Nyalain mic-nya. Halo. Halo. Ya, silakan. Ya, mohon izin ini install yang 32 bit, bagaimana untuk memulai lagi install yang 64 bitnya, Pak? Oke. Halo? Ya. Salah install, yang diinstal harusnya 64 gitu. Iya, betul. Yang diinstal 32. Ya udah, Ibu tinggal balik lagi aja. Jadi setelah di uninstall 32.
ya, belum on. Ya, contoh ya kita eject dulu. Ya, kita eject dulu. Nah, master awal kan masih berbentuk seperti ini. Kalau saya nggak punya kumpulan itu di mana itu dapatnya Pak Ustadz? Nanti saya bagi. Oh ya siap. Oke. Saya bikin sendiri sih kalau ini mah. Otomatis ya. Ya. Kemudian diinstal setup dulu. Microsoft-nya udah jarang. Kalau ada, kita kebuka. Office-nya, tapi file nggak bisa dibuka. Harus lewat file open. Nah, biar tidak lewat file open, tapi kita lihat, diklik kanan di speed. Tadi pindah tim soalnya. 64, kalau 32 berarti kita install 32. Nah, di sini 64. Nah, 64 berarti kalau sudah ketemu sistemnya 64. Berarti kita balik lagi. Oke, udah. Terima kasih Pak Ustadz. Makasih Umi. Sama-sama. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan lagi nih. File-file yang kita kerjakan di Office 365 bisa nggak dibuka di Office yang berbeda atau Office versi yang lebih sekali pada saat penyimpanan. Ustadz, suaranya nggak kedengeran. Ayo. Halo Ustadz. Halo. Di sini kan ada compatible mode, ada save as. Ya, di sini kan pada saat kita nyimpan di sini dia mau kesimpan di kalau mau kebuka di 97 sampai 2003, kita nyimpannya di sini. Itu ini pada saat save as. Ya, jadi setelah kita bikin ketik berarti dia nggak bisa dibuka di 2003 atau 97. Ya, kalau mau buka di Office bawahnya, berarti ini pakainya save as. Save as ya kita simpan. Nah, di sini di bawah dukun berarti dia hanya bisa disimpan di yang ini atau yang atasnya, versi atasnya. Kalau mau bisa dibuka di versi bawahnya, berarti ini. Nah, berarti bisa dibuka dari 97 sampai pertanyaan lagi sebelum kita akhiri kegiatan berbagi kita hari ini. Silakan yang mau bertanya langsung karena di ruang chat sudah habis. Boleh bertanya langsung pada Ustadz Rifai, silakan. Oke, silakan. Apakah tidak otomatis sign out pada saat sign in di tempat lain? Dan kalau lisensinya apa dapat dipindahkan? Lisensi itu ketika kita akan meminta perubahan user password. Nah, itu satu lisensi. Berarti ketika sudah dipakai di komputer itu, kemudian kita uninstall, komputernya rusak, kita mau install di lain, asal lisensi user passwordnya kita masih. Ibu ya. Baik. Ada lagi satu lagi? Izin Teh Umi. Itu materinya di share-nya ya? Iya, nanti di share di grup ya. Nanti kalau beda grup sama
Baik, silakan Ustadz closing statement di kegiatan berbagi kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Intinya di sini saya sebenarnya sama dengan Bapak Ibu, porsinya saya kemarin beli akun juga Pak Hendrik, kemudian setelah saya pelajari dan saya simpulkan ternyata Office 365 versi offline itu Bu Indah boleh juga mengundang Pak Imran. Ukur dengan biaya segitu, itu saya sampai nggak nyangka sekali fitur sebagus itu bisa diberikan semuanya. Mungkin karena kita pendidik, jadi kita bisa mendapatkan fasilitas itu. Ini Bu Indah juga mungkin bisa mengundang di sebelah kiri. Office 365 itu sebenarnya biasa sih dengan kondisi yang seperti tadi, semua guru dituntut untuk kreatif. Office 365 anak dengan fitur yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan IT yang ada saat ini. Itu Bapak Ibu, intinya kita belajar bersama terus. Itu aja. Terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Ustadz Rifai. Bapak Ibu, jika minggu depan Bapak Ibu ada yang mau berbagi lagi seperti ini, silahkan hubungi. Nanti saya bukakan room lagi. Gabung. Terima kasih atas waktunya, walaupun baru pulang dari luar kota masih mau berbagi dengan kita semua. Semoga menjadi amal ibadah untuk Ustadz dan kita semua, karena kita terus menggali ilmu ya. Kita ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.